saya Maulana Nur Fikrian dari Guntur Demak. Kita akan membahas tentang perantauan Jawa Sulawesi. Dari tanah penuh legenda, dari pulau yang dikelilingi laut biru dan angin timur yang tak pernah berhenti berbisik, lahir anak-anak Sulawesi yang berani mengarungi dunia dengan doa orang tua dan tekad yang tak mudah patah. Mereka melangkah meninggalkan kampung halaman. Inilah kisah perjalanan para perantau, kisah tentang harapan, pengorbanan, dan keberanian menantang hidup di tanah orang. Bisa perkenalan dulu, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidiansyah. Asal saya itu asli dari Demak, Jawa Tengah. Lahir saya dari Jawa. Terus bagaimana ceritanya kok bisa merantau ke Sulawesi itu? Saya pas waktu TK itu TK di Jawa, setelah lulus itu langsung dibawa orang tua ke Sulawesi, tepatnya itu Sulawesi Selatan untuk merantau ke sana. Itu cerita sebelum merantau. Hmm. Apa alasan utama orang Jawa memilih merantau ke Sulawesi? Alasan utamanya itu kalau ini menurut orang tua, di sana itu pekerjaan gampang dicari dan juga gampang mudah ditemukan, juga enak untuk dikerjakan di Sulawesi sana itu Gampang. gampang pekerjaannya. Bagaimana keluarga di Jawa merespon keputusan untuk merantau ke Sulawesi? Ya mempersilakan saja, soalnya sebelum orang tua ke Sulawesi itu kan pertama pernah, sebelum pas saya masih kecil itu kan merantau pertama kali itu ke NTT, terus habis ke NTT itu ke Kalimantan. Di sana itu belum agak puas pas ke sana itu. Terus orang tua saya diajak teman dari daerah Turi sana, dia kan sudah pernah merantau ke Sulawesi, terus diajak bapak saya itu, ayo merantau ke sana, di sana enak katanya. Terus bapak saya mikir, terus akhirnya dicoba ke sana. Tadi itu saya setelah lulus TK itu. Akhirnya dapat di sana. Hmm. Apa yang paling dikhawatirkan sebelum berangkat ke Sulawesi? Yang paling dikhawatirkan itu meninggalkan kampung halamannya, terus nanti di sana berhasil apa tidak. Di Sulawesi itu nanti kayak pas di NTT, kayak di Kalimantan nanti berhasil apa tidak. Tetapi sampai saat ini orang tua masih di sana, berarti kan Alhamdulillah. berhasil, puas. Kota atau daerah di Sulawesi mana yang pertama kali dituju? Yang pertama kali dituju itu kota Palopo. Kota Palopo itu yang pertama kali dituju karena di situ teman dari Demak pertama tinggal di situ, diajak ke situ. Pertama itu Dari Bapak. iya, keponakan di situ, terus dikasih tempat tinggal gratis. Dikasih tempat tinggal itu rumah, ada rumahnya dia, terus ada rumah kecil di situ. Sebelah. Rumahnya nganggur, jadi dikasih orang tua saya. Saya di situ sampai kelas 4 SD. Setelah 4 SD pindah itu. Pindah ke Pindah ke Lamasi karena ada masalah keributan sama itu keponakan, jadi pindah ke Lamasi. Di sana mencari kontrakan. sana yang Kontrak sampai sekarang ini. Apa hal pertama yang dirasakan saat tiba di Sulawesi? Hal yang pertama itu kaget. Orang sana sampai sana itu iya, hawanya beda sama Jawa. Orang sana tuh kayak, saya pertama kali lihat kayak cuek-cuek kayak bagaimana. Dan enggak, orang sana itu hasilnya ya bagus-bagus, ramah-ramah. Cuman memang modelnya seperti itu. Modelnya seperti itu, memang agak kasar bagaimana gitu. Seperti apa perbedaan budaya yang paling mencolok antara Jawa dan Sulawesi? Yang paling mencolok itu adatnya, adat kayak upacaranya loh. Kalau adat sana itu upacaranya unik. Saya kaget sempat lihat itu proses pemakaman orang meninggal.
Kalau di Jawa kan pada umumnya dikubur. dimandikan, dikubur kan enggak lama-lama toh, paling kubur cepat itu. Kalau di sana itu disuntik dulu, habis disuntik apa tahan lama itu, dibiarkan untuk berapa bulan itu sampai dia menjadi kaku patung. Terus habis itu dikasih sama keluarganya itu dipacai, kalau Jawa bilang itu dipacai, dikasih baju yang bagus, terus kalau perempuan kasih apalah perhiasan gitu, terus kasih pewangian. Setelah itu biasanya dikasih masuk peti, kalau tidak begitu dipasang di gua, dikasih di gua, ada khusus goanya di sana itu. Soalnya saya pernah masuk ke sana itu banyak sekali tubuh-tubuh mayat-mayat kayak tengkorak, tangan, tapi sudah menjadi tulang. Ini orangnya Islam atau Kristen kok? Kristen, tidak Islam. Apa ikut adat? Kalau kalau Islam itu kalau ikut adat paling ya tidak seperti itu. Kalau yang Islam paling cuman berapa hari saja, terus dimakamkan pada kayak disuntik berapa hari, kayak paling paling lama 7 hari sampai adat acaranya selesai, adat sananya. Tapi kalau pas kubur kan kayak biasanya, kayak udah Islam umumnya. Bagaimana cara beradaptasi dengan bahasa daerah di Sulawesi? Cara beradaptasi itu pertama kali itu waktu saya berkomunikasi sama orang sana itu saya memakai bahasa Indonesia, cuman masih logatnya agak Jawa. Terus sama orang sana masih apa diketawain. Terus apa selang waktu berbulan-bulan akhirnya saya belajar sedikit bisa akhirnya bisa. Apa tantangan terbesar sebagai pendatang dari Jawa? Tantangan terbesarnya itu bisa apa bekerja di sana, terus sama ini berkomunikasi sama orang sana itu harus bisa loh. Itu tantangannya yang paling besar, itu berkomunikasi sama orang sana itu harus paham, harus bisa, biar pekerjaan menjadi lebih mudah. Karena dari NTT, dari Kalimantan kan orang tua saya juga belum puas di sana. Puas diajak teman. Bagaimana pengalaman bersosialisasi dengan masyarakat lokal? Pengalaman bersosialisasi cukup baik. Orang tua bertetangga dengan orang sana itu banyak orang Bugis sana, orang suku sana ya, baik bersosialisasi. Karena itu rumah saya itu kan ramai, dekat pasar, dekat kantor polisi, dekat lapangan, dekat terminal, dekat kantor camat, dekat bank, dekat rumah sakit, dekat puskesmas, pokoknya dekat semua, dekat itu dekat sekolah, jadi ramai. Apalagi rumah saya itu pas wilayahnya di pasarnya, dalam pasar rumah saya. Ini rumahnya dalam pasar. Itu kan jalan pasar, terus banyak orang jualan lah. Ada orang jualan di rumah saya itu, kalau ada orang jualan kan tidak kelihatan karena ketutupan orang jualan baju. Itu kan depan jualan baju, rumah saya Berarti di belakang. belakang. Cuman warung saya itu depan, warung ibu saya itu depan. Apa pekerjaan pertama yang dilakukan setelah tiba di Sulawesi? Kalau saya itu kan paling belum kerja, masih sekolah. Kalau orang tua itu pertama kali sampai sana itu bekerja sebagai penjual mainan. Itu diajak teman juga ambil itu kulaan di kota. Kalau itu kota apa, di toko mainan. Itu tokonya itu dari Demak juga, orang Demak mendirikan toko di situ. Nama tokonya Surya Demak. Ambil barang di situ terus dijual. Itu jual keliling pakai motor. Setelah motor itu mainan berhenti, pindah jualan itu kosmetik. Kan sudah jualan mainan sudah agak meningkat sedikit, terus ada teman lagi keponakan jualan kosmetik, ayo bareng. Misalnya kayak diajak San Mori, itu kan kalau jualan kosmetik itu kayak San Mori itu berangkat jam setengah 7 pagi ke daerah
daerah dalam sana untuk jualan itu berapa orang, ada 6 orang naik motor semua, jadi kayak San Mori tuh. Itu jualannya di sekolah-sekolah ya? Enggak, keliling. Keliling terus. Itu kan bawa keranjang, cuman keranjangnya kain, jadi kosmetiknya taruh di situ. Kalau Jawa kan jualan mainan berhentinya di sekolah. Oh, kalau waktu bapak saya itu ya berhenti pas masih mainan. Kalau pas pelajaran sekolah itu biasanya dia di sekolah, pindah-pindah. Enggak, biasanya kalau hari ini sekolah itu, hari itu sekolah itu. Itu kan nggak keliling terus ya? Enggak. Bagaimana kondisi kerja di Sulawesi dibandingkan dengan Jawa? Kondisi kerja Sulawesi dibanding Jawa, kalau kalau di Jawa saya belum tahu, belum pernah merasakan orang tua, karena pas Dari kecil udah merantau. kayak kan itu langsung ke NTT, Kalimantan, langsung ke Sulawesi. Jadi di Jawa itu belum pernah, usaha di Jawa belum pernah. Paling yo bertani, kan punya sawah. Apa makanan Sulawesi pertama yang dicoba dan bagaimana rasanya? Kalau makanan Sulawesi itu yang pertama kali apa? Saya lupa. Tapi yang khas di sana itu kapurung. Kalau yang saya sering makan, makanan khasnya itu kapurung. Itu makanan itu terbuat dari sagu, terus dibikin kayak papeda. Kalau di sini papeda terus dikasih kuah segar. Kalau di sini kan papeda gak kayak kuah. Enggak. Kalau di sana kasih kuah segar pokoknya, enak. Terus kasih ikan bolu. Kalau di sini namanya ikan bandeng. Di sana bolu sebutnya. Kalau di sini telur. Dan Telur. Kasih tuh kuah, kasih apa? Lombok pedas. Wah, segar. Kalau orang mau pilek ya makan itu, nanti umbulnya harus semua. Nah, bagaimana cara menjaga identitas Jawa di tengah budaya baru? caranya tetap menghargai adat orang sana. Soalnya di daerah saya itu juga adat Jawa juga ada. Adat Jawa juga ada, sama ini yang sering ditunjukkan di sana itu budayanya itu kuda lumping ada, sering malah kuda lumping, terus itu wayang kulit sama itu wayang wong. Yang paling sering adat Jawa di sana itu. Terus itu kita saling menghargai, misalnya ada wayang kulit main itu kan orang suku sana kan bisa menonton juga, melihat kan orang sana kan betah kalau begadang malam tuh melihat wayang kulit juga betah, juga terhibur. Jadi saling menghargai. Itu juga sama suku sana, kayak tadi kalau suku sana kan ada adatnya Mak Dero, joget begitu. Itu misalnya suku Jawa juga ikut, saling mengompaki, saling menghargai lah, saling menghibur. Itu pas melihat orang Jawa ikut Itu kan kalau acara Madiro kan biasanya itu di acara-acara khusus kayak pernikahan, orang meninggal, sama apa itu satunya, pokoknya acara-acara besar. masa orang meninggal sana. Iya kayak begitu. Pokoknya suku sana itu kalau orang meninggal itu dibagi-bagiakan. Kayak tadi itu ada yang pernah bilang, enggak tahu ini benar apa enggak, yang suku Tapi kalau Islam diiringi enggak? enggak toh. Islam ya pada umumnya kayak bagaimana Islam. Kalau di sana itu enggak tahu kata orang benar apa enggak, itu kalau orang sana suku Toraja kalau meninggal itu sudah di disuntik, kasih ditahan lama, terus kasih masuk peti itu, terus dikasih gini-gini, itu dilempar-lempar. Itu katanya ada yang bilang katanya biar mayatnya bangun. Itu enggak tahu. Tapi mitos yang saya lihat di HP, di internet itu katanya biasanya kalau hari keberapa itu mayatnya bisa jalan sendiri. Kata itu benar apa? Jalan sendiri ke tempat gua, ke tempat pemakamannya. Biasanya dia pulang sendiri ke rumah. Itu yang sudah beku, yang sudah kaku tuh, sudah berapa bulan gitu. Biasanya jalan sendiri. Tidak tahu dimasuki apa itu. Bagaimana apakah sulit mempertahankan bahasa Jawa saat tinggal di Sulawesi? Tidak sulit.
itu kan sama bahasa sana kan jauh, bedanya beda. jauh, jadinya gampang gampang apa misahkan ini Jawa ini sana, jadi kalau untuk menghafalkan kan gampang, tidak sama. Tapi pas pertama kali tiba sana Pas pertama kali tiba saya pakai itu bahasa Indonesia, cuman logatnya agak Jawa. Terus tetangga itu ada yang apa orang sana, terus diajak komunikasi pakai bahasa sana, diajari sedikit-sedikit. Di sekolah juga begitu, waktu masih SD banyak pakai logat sana, saya pelajari, akhirnya lama-kelamaan bisa. gimana peran komunitas perantau Jawa di Sulawesi? Perannya sangat ya, sangat mendukung juga, orang sana itu malah senang, pulaunya di apa ramai didatangi perantauan dari luar pulau juga banyak. Contohnya dari yang paling banyak itu kan Jawa ke sana itu, jadi orang sana malah senang. Pendatang Itu baru. kan juga orang Jawa kan kalau perantau di sana kan rata-rata berdagang, itu unik-unik. Pernah itu orang tua saya waktu masih beli mainan itu, waktu di sana itu menjual mainan itu, mainannya anjing mainan plastik gitu loh. Lah itu ada bapak-bapak kayaknya itu guru agama orang sana itu kayaknya bilang, datangi bapak saya itu bilang, kenapa kamu menjual anjing ini tidak boleh dijual, ini haram. Itu pas banyak pelanggan pada diam semua, bapak saya bilang, loh ini kan cuma mainan, haramnya di mana? Terus pokoknya haram ini anjing, besok kamu tidak boleh di sini lagi, besok tidak boleh menjualin lagi, sudah sekarang kamu pulang. Itu orangnya yang ikut Wabi. Tidak tahu itu apa. Terus orang tua saya ngalah pulang, terus besoknya ke situ lagi, dan akhirnya ada yang membeli tadi itu ibu-ibu untuk anaknya. Ya Mas, anjing itu. saya beli anjing itu, alah haram, tidak apa-apa, dibeli akhirnya. Tidak didengarkan kemarin tuh guru yang sama orang-orang situ, kan tidak masuk akal, masa Masa mainan yang haram. gak masuk akal. Apakah sering merasakan kerinduan terhadap kampung halaman? Kalau merasakan kerinduan sih enggak, soalnya itu kan soalnya TK saya baru di sana, lulus TK dari Jawa itu baru di sana, pengalaman di Jawa kan belum, masih sedikit, jadinya belum agak rindu. Malah kalau di sana kan sampai SMP kelas 3 di Sulawesi itu kan sudah lumayan lama, kalau mau ke Jawa malah rindu sana, soalnya pengalaman di sana lebih banyak, teman juga banyak di sana, jadinya kalau mau meninggalkan perantauan itu lah susah, masih pengen ke di sana. Tapi sekarang kan masih sudah di Banyak Jawa. teman lah. Bagaimana cara mengatasi rasa rindu tersebut? Mengatasinya rasa rindu ya paling-paling kalau jauh video call, kayak mau kalau di Sulawesi Mbah kan di Jawa, kalau mau rindu sama Mbah ya video call Mbah itu, tapi kan Mbah tidak punya HP, biasanya pinjam ke bude saya kan punya HP. Jadi saya mudimu Ya ke rumah imbahmu. saya suruh ke sana, terus saya suruh kasih Mbah saya video call kan dia tidak bisa main HP Mbah saya itu. Apa perbedaan adat yang paling menarik? Dan adat yang paling menarik tadi itu upacara orang kematian, kan kalau ada Jawa kan biasanya pada umumnya kan manut Islam ya. Kalau sana kan tidak, beda jauh malah. Di saat itu disuntik, terus didiamkan berapa bulan atau berapa tahun itu sampai dia menjadi kaku itu, terus habis kalau sudah kaku dipacai sampai, kalau perempuan ya harus cantik, kalau laki-laki harus bagus gitu, dikasih topi, kasih perhiasan kalau perempuan. Setelah itu dipajang, kalau dipajang kasih masuk peti, biasanya itu dipajang di gua-gua, ada gua khususnya, biasanya itu kayak orang-orang penting, kayak misalnya yang meninggal itu orang besar kayak bupati, kayak kepala desa, kayak kepala suku gitu. Langsung dimasukkan ke gua. Ada gua khususnya, nanti ditaruh depan, dikasih berdiri, Petinya berdiri. ada guanya.
kagum tentang masyarakat Sulawesi? Yang membuat kagum itu masalah kekompakan orang sana itu luar biasa. Orang sana itu kompak, kayak punya gang itu, gang sama gang ini sama gang sebelah itu punya pemuda sendiri yang kompak sekali. Kayak masalah lingkungannya sangat dijaga, terus kalau ada keributan diselesaikan dengan baik, dijaga dengan baik, pokoknya kompak, menjaga satu sama lain, terus suka menghargai. Kayak tadi yang perantauan dari luar pulau itu sangat dihargai di sana. Pendatang dihargai. Tapi kalau sekali diganggu sudah, kalau dia pendatang mulai duluan malah bahaya nanti. Pokoknya di sana menghargai, kita yang menghargai juga, sama-sama menghargai. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam komunikasi lintas bahasa? Kalau mengalami pernah, waktu itu teman saya itu kan orang suku Bugis asli, itu waktu berkomunikasi sama saya itu pakai bahasa sana, pakai bahasa suku aslinya loh. Sedangkan saya itu hanya bisa logatnya sana, logatnya saja. Kalau bahasa dalamnya tidak tahu, jadi saya tidak paham. Terus saya suruh bilang pakai logatnya, pakai anu aja yang biasa aja. Akhirnya dia kasih, akhirnya saya paham. Kalau yang bahasa dalam sana saya tidak tahu, itu kan banyak bahasa suku Bugis, Toraja, Makassar kan sendiri-sendiri. Pas pertama kali pakai bahasa apa? Kok teman kamu loh? Pertama kali ayo itu pakai bahasa sana, cuman logatnya masih saya pahami. Logat Sulawesi asli? Enggak, logat apa? Ya logat Sulawesi, cuman bukan bahasa dalamnya Sulawesi, bukan bahasa halus lah, masih bahasa Indonesia cuman logatnya Sulawesi. Kayak contohnya sapanya Manu. Itu sapanya Manu kan, namamu siapa gitu, nyaman, tapi kan masih agak paham sedikit saya. Terus itu kayak di mana tempat tinggalmu, itu kan masih logatnya kan sudah beda tuh. Tapi bisa dipahami. Bisa, iya bisa. Kayak nadanya itu kan beda, nadanya nada sana. Bagaimana pandangan masyarakat Sulawesi terhadap pendatang dari Jawa? Pandangannya dia sangat senang, sangat terhibur juga, sangat bangga pulaunya Sulawesi didatangi orang perantauan dari luar sana untuk mencari nafkah di sini. Di sini kan tahu banyak pekerjaan, banyak hasil yang bagus, makanya di sini cari kerja. Apa pengalaman paling menyentuh selama tinggal di Sulawesi? Pengalaman paling menyentuh itu tadi waktu saya SMP kelas 3. Oh ya, sudah kelulusan loh. Itu kan orang tua niatnya mau kasih ke Jawa. Nah di situ loh, ke Jawa tenan, sekolah di sana. Pengennya masih di sana, pengen masih di Sulawesi, pengen lanjut di sana. Cuman orang tua nyuruhnya di Jawa, nanti kamu mondok di Jawa sama cari yang ada sekolahnya, nanti kamu sama mbah di sana katanya. Pertama saya mau nolak, cuman dipaksa, terus ya wis lah, abot di sini. Saya abot meninggal kayak kono. Lihat. Bagaimana dukungan keluarga di Jawa selama masa perantauan? sangat mendukung sih, cuman itu karena sudah tahu yang keluarga Jawa itu, pas di keluarga saya pas masih di NTT, masih di Kalimantan kan belum memuaskan. Di Sulawesi ini sudah lama, berarti kan sudah tahu enak, jadinya tetap mendukung, kasih support. Yo wis ning kono wae, Nyaman lah. nyaman yo ning kono wae, wis ora usah pindah-pindah. Tapi pas gagal di NTT, tahu Pas kan habis dari ini kan pulang dulu ke rumah, pulang ke
Jawa bapak dulu. saya iya. Terus habis itu sama saudaranya bapak saya sama kakaknya diajak Kalimantan itu. Nah di situ belum puas, terus pulang lagi ke Jawa. Pulang lagi terus tadi itu diajak yang dari Turi tadi itu untuk ayo ke Sulawesi, sampai sekarang masih di sana. Itu pulang lagi, mau berangkat lagi ke Sulawesi. Mbah itu ekspresinya gimana? Ekspresinya ya dibilangi ning kono enak kerjane, nah pokoknya wis aman. Mbah ya manut, mau anaknya kan mau berhasil di sana. Soalnya sudah ada buktinya itu yang teman bapak saya dari Turi itu. Apa hal yang ingin dibuktikan dengan merantau ke Sulawesi? Yang ingin dibuktikan itu tahu wataknya orang sana, tahu adatnya orang sana, tahu acara-acaranya orang sana itu. Sempat kan kalau kita habis dari Sulawesi misalnya mau ketemu orang mana itu ditanya, kamu kan dari Sulawesi, adatnya sana apa, wataknya bagaimana, harus tahu toh. Iya, kalau tidak tahu kan tidak kesana, tidak bohong berarti. Pokoknya harus tahu. Apakah ekonomi keluarga meningkat setelah merantau? Meningkat, soalnya itu pas pertama kali itu meningkatnya pas itu bapak saya habis jualan kosmetik itu sudah meningkat sekali, terus buka toko sendiri. Inisiatif membuka toko itu pecah belah atau kayak baskom toples ember alat masak lah, dapur gitu. Di situ di pasar dekat rumah itu buat buka tokonya, kecil loh segini, kecil sama toko-toko yang lain kalah besar. Kalau punya bapak saya kecil sekali, kecil situ. Terus di situ usahanya lumayan lama. Terus bapak saya punya inisiatif lagi untuk tadi itu, pertama kali kan dia servis kompor tetangga, kok bisa terus punya inisiatif apa bikin servis kompor lah, coba usaha itu. Tapi yang pecah belah ini tetap dilanjutkan. Jadi bapak saya cari usaha itu servis tadi itu yang dititipkan di mana? titipkan ibu saya, istrinya tuh mama saya. Titipkan itu ya, pokoknya mama saya jaga itu, bapak saya nyervis, saya sekolah. Itu sudah lama begitu. Terus setelah itu pas pecah belah sudah mulai habis barang, sudah mau habis kan, itu wayah lebaran kan ramai tuh, pasti kan diborong tuh habis. Terus bapak saya masih kerja nyervis itu. Tapi berarti ibu kamu jualan dua, kosmetik sama? Enggak, kosmetik kan sudah, kan tadi pas kosmetik meningkat itu diganti pecah belah, diganti ember tadi itu alat-alat dapur, sama buka toko tadi itu hasil dari kosmetik tadi. Nah, setelah itu mama saya bilang sama bapak saya, sama suaminya loh, bapak saya bilang, jadi barangnya sudah habis, mau apa lagi, terus masa mau baskom, kalau ya, bapak saya bilang mau baskom gelem neh kurang mau lagi ya. Terus mama saya bilang, bosen aku pengen sing makanan, pengen buka warung. Terusan mau buka warung apa, masa makan khas ini gak mungkin, jos sudah banyak yang buka. Apa nasi goreng jangan, sudah banyak yang kita kan dari Jawa loh, buka yang khas Jawa, bikin bapak saya bilang soto Demak. Mama saya setuju kan, bisa juga bikin soto Demak, langsung buka warung soto, bikin warungnya, terus bikin soto Demak, mulai buka itu ya. Pertama ya begitu, pas buka langsung ada pelanggan, ada 1 2 3 gitu. Terus sudah selama waktu ya ramai, terus ramai meningkat sampai sekarang. Penasaran. Sudah terus hampir 2 bulan lancar. Terus kan tuh bukanya warungnya mama saya itu kan jam 8 pagi. Itu kan sebelumnya itu kan nganggur, mau ngapain toh, bumbu yang sudah dibikin malam, pas tutup langsung dibikin bumbu lagi. Terus inisiatif itu bikin nasi kuning, bikin nasi kuning itu kan bukanya habis sholat subuh, sudah buka nasi kuningnya. nanti itu bukanya nanti di depan warung soto, ada masih
ada apa area di situ. Buka habis subuh, nanti sebelum jam 6 sudah habis. Paling jam 5 sudah habis. Sebelum jam 6 sudah habis. Soalnya anak-anak sekolah ya? iya, anak-anak sekolah, orang kerja, bahkan polisi ya beli karena depan rumah polisi tadi itu. Di rumah belum masak ya? Polisi, Perginya keluar. supir biasanya, orang-orang jogging kan banyak toh, ramai, jadinya habisnya cepat. Gimana cara menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan di rantau? Cara mengimbanginya ya tadi, ini kan orang tua saya yang mama saya itu kan sekarang fokus ke bakso sekarang. Ke bakso, soto ya masih ada tapi masih fokuskan ke bakso. Orang tua fokus nyerpis, saya kan nih di Jawa sekolah. Cara membagi waktunya itu, kalau masalah yang ibu saya itu bikin soto tadi itu, kalau tutupnya kan Tutup ya? setengah 9 malam, itu habis tutup itu langsung dibikin bumbu lagi, bikin bumbu soto itu kan, bumbu soto kuning dibikin, tinggal besok paginya kan tinggal ngeracik saja, nyampur saja sudah jadi. Kalau masalah ayam itu, ayam sayurnya itu kan sudah ada sudah dibeli, malamnya sudah diantar lagi, kasih masuk kulkas, tinggal pagi nanti tinggal Paginya sur-sur ya? goreng, tinggal disuruh-suruh saja. Kalau yang bapak saya itu kan nyerpis tiap hari, kalau ada pelanggan biasanya kan dia keliling nyari kompor, kan ada kompor bekas begitu, kompor rusak, nanti ada biasanya dia bawa pulang sekitar 6 biji, sekitar 7 kompor. Itu satu kompornya itu Servisnya bawa pulang, nggak langsung diservis? kalau kalau masalahnya gampang ya nyervisnya di sana bisa. Kalau masalahnya serius, kompornya dibawa pulang, soalnya alat-alat yang penting di rumah. Itu kalau biasanya satu kompor tuh kalau jadi piloknya tuh mau diilok, satu kompor bisa 350 satu kompor. Ini servis sama melak? Iya, saat piloknya kan kalau warnanya sudah lecet-lecet loh, sudah jelek, misalkan bagus sih catnya, itu 350. Itu yang kompor mata 2. Iya. Di sini tahu mata 1000 enggak? Kompor mata 1000. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Pokoknya banyak mata kompornya, cilik-cilik itu, kecil-kecil, mata 1000. Itu 250-an. Itu satu kompor. Nanti kan kalau dikali 7 kan sudah berapa itu? Sudah banyak. Jadinya sama-sama menghasilkan lah. Bu menghasilkan, ya menghasilkan. Iya. Apakah berencana menetap permanen di Sulawesi atau kembali ke Jawa? Kalau menetapnya sih ya menetap di sana, cuman kalau kayak lebaran, Rindu lah. kalau ini kan pulang loh. Biasanya itu orang tua saya pulang 2 tahun, kalau 2 tahun sekali, nanti 2 tahun di sana, pulang ke Sulawesi, pulang ke Jawa, ke rumah sana. Di Jawa juga tidak lama, paling 2 minggu 3 minggu, nanti pulang lagi ke Sulawesi. Ya mbak sudah tahu, mbak saya sudah tahu memang begitu. Memang begitulah. Lagi ini saya sudah di Jawa, sudah sama mbak, jadi saya titip sama mbak saya titip saya orang tua Titip. saya sama mbak. Apa kebiasaan Jawa yang tetap dipertahankan meski hidup di Sulawesi? Ya bagaimana? Kebiasaan Jawa yang Kebiasaan Jawa. tetap dipertahankan meski hidup di Sulawesi. Saya sampai sana itu yang masih dipertahankan kayak budaya sana, budaya Jawa masih ada di sana. Kayak tadi itu kuda lumping, wayang kulit, wayang wong, itu sering dimainkan di sana. Kayak acara-acara 17 Agustus, bersih desa, itu wayang kulit juga pernah, pemilihan kepala desa sering di sana. Kayak ada Jawa. Apa kebiasaan baru dari Sulawesi yang kini dirasa? Bagaimana pengalaman bekerja sama dengan orang lokal? Pengalaman bekerja sama orang sana Sama itu orang sana sendiri. ya enak.
kita pintar berkomunikasi sama orang sana itu enak kerjaannya, gampang, mudah. Orang sana kan kompak-kompak, jadinya gampang. pekerjaan gampang diselesaikan sama orang sana. Sama orang sana itu jujur-jujur, tidak pernah Bohong. bohong, jujur pokoknya. Tapi itu tadi, kalau sekali dibohongi ya itu marah tadi, keras orang sana. Apa konflik kecil budaya yang pernah terjadi? Konflik budaya, kalau budaya tuh kurang tahu, tapi kalau masalah apa desa, masalah antar gang-gang gitu Antar sana. gang. Soalnya di sana itu apa, ada daerah namanya itu Dantak, dekat sama anu saya, Dantak namanya. Dantak sama ini Samilung, namanya Samilung. Itu mesti rivalnya itu Ini terus. kampungnya. Kampung itu ya, kampung. Itu mesti rival sama daerah ini terus. Soalnya dari dulu memang Dantak itu suka cari gara-gara, kayak gimana ya, kayak mau mengambil wilayah begitu loh. Yang Dantak ini mengambil wilayah orang sana, mau diambil jadi miliknya orang ini. Terus ya kan masyarakat kan marah tuh. Ya. Itu bentrok terus. Kayak itu loh. Perang apa yang viral itu, perang 2001 itu. Perang Sampit yang Madura sama Dayak. Dayak. Ya. Ya kayak gitu, merebut tanah begitu. Tapi sekarang sudah damai, sudah baik. Itu lama, tahun 2000 2014 kayaknya. Saya masih SD. Apa pelajaran hidup paling besar yang didapat dari merantau? Pelajaran yang paling ya tahu tentang hal-hal Sulawesi, tentang adat-adatnya, budayanya juga yang unik-unik, terus makanan khas di sana, terus keindahan alamnya kan. Sulawesi itu alamnya juga indah-indah. Saya juga pernah itu ke patung Yesus. Iya. Sedangkan wisata yang paling ikonik kan itu patung Yesus. Iya. Di Toraja itu. Bahkan beli-beli di sana semua. Patung itu patung tertinggi ke berapa itu di Asia itu. Patung Yesus. Itu kan ada jembatan kacanya. Ya, saya pernah ke situ. Pertama kali ke situ tuh naik mobil sama keluarga sama teman-teman. Wah. Itu kan lesehan mobilnya. Muntah saya sih. Mau pulang wae, enggak kuat. Jalannya kan naik. Naik. Ya. Sampai sana malah enak. Anginnya banyak, tapi sampai terbang. Tapi saya kasih begini, masuk jurang karena anginnya kencang. Tapi lihat patung Yesus juga besar ya. Iya. Itu yang paling ikonik Di di sana. Sulawesi itu, patung Yesus. Bagaimana peran teknologi dalam menjaga hubungan dengan keluarga di sana? Ya penting ya, nak karena teknologi tadi itu. Nak rindu kan mau video call. Jadinya harus ada teknologi. Kalau enggak ada yo pelap-pelap nanti. Rindu piye? Enggak bisa apa-apa. Jadinya ya teknologi membantu. Harus. Sekedar tidak bisa video call, penting suara kan tidak apa-apa. Seberapa sering pulang kampung Jawa? Kalau saya waktu lebaran saja paling pulang ke sana. Nanti habis itu Sulawesi lagi. Tapi kalau sekarang kan sudah di Jawa terus. Sekolah di Jawa. Apa yang paling membuat betah tinggal di Sulawesi? Yang paling betah itu ya ya asik, sudah asik di sana, pengalaman juga banyak di sana, teman-teman juga banyak di sana. Jadinya itu yang bikin asik, bikin betah di sana. Kan dari SD 6 tahun sampai SMP. Di Jawa. Masa kan tidak punya teman ngapain ya? Tidak mungkin. Ning Jawa sedelok tok. Juga cuma 3 tahun, mau 3 tahun. Cuman punya teman ini. SMK, pondok. Bagaimana biaya hidup di Sulawesi dibanding Jawa? Kalau biaya hidup waktu saya di Sulawesi itu ya masih sedikit waktu SD. Kalau biaya hidup saya ya, kalau sangu itu sekolah paling, kalau SD itu pertama kali kasih 4.000 sampai kelas 3 kayaknya. Terus kelas
kelas 4 sampai kelas 6 itu 5.000. Itu masih banyak itu. Masih banyak. Saya SD cuma 2000. Terus lanjut SMP itu kasih 10.000 saya. Kasih 10.000. Terus ini SMK sak puasnya kan sudah dikirim dari sana. Tinggal mau sanggup berapa. Dan sanggup enggak apa-apa. Enggak sanggup enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan ada yang bikin. Oh. Iya, ada yang bikin. Apakah perantauan ke Sulawesi sesuai dengan ekspektasi awal? Sesuai. Katanya di sana betah, sesuai pokoknya. Puas. Apa? Ekonomi juga meningkat. Kita punya toko warung sendiri. Bisa beli motor. Bisa beli sepeda, bisa beli itu mobil-mobilan buat gede saya. Itu kan ekonomi kan meningkat. Mobil-mobilnya banyak. Mobil itu bisa dinaiki kok. Bisa dinaiki anak kecil tapi. Apa rencana masa depan setelah sukses di rantau? Orang tua ya membuka itu toko servis yang lebih besar lagi, bisa merekrut apa karyawan gimana gitu. Kan enak tuh nanti biar kalau ibu saya mudah-mudahan bisa buka warung bakso yang terkenal di sana dari Jawa. Udah terkenal. Eh? Udah terkenal. Kan masih kecil tuh, tapi kan sudah lumayan lah ini. Apa pengalaman paling menantang secara emosional selama merantau? Yang paling emosional Iya. emosional apa? Kimu dilewati ra? Apa pesan untuk orang Jawa lain yang ingin merantau ke Sulawesi? Ulang-ulang. Apa pesan untuk orang Jawa lain yang ingin merantau ke Sulawesi? Pesan-pesannya yo kalau ada mau merantau bingung cari perantauan itu yang enak kerjanya itu ke Sulawesi yo kono. Di sana itu Akeh enak pokoknya. kerjaan, Banyak gampang. pekerjaan, gampang, orangnya juga enak-enak. Pokoknya gampang diajak kerjasama juga kompak orang sana. Pokoknya enak lah, cobalah ke sana, merantau ke sana. Timbang di kampung kan nanti kan bingung, mending merantau. Nanti pulang bawa hasil banyak dari Sulawesi itu kan enak. Wis. Seru sekali perjalanan perantau, bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, bukan pula sekedar mengejar rezeki. Ini adalah cerita hati tentang rindu yang dipendam, mimpi yang diperjuangkan, dan keluarga yang selalu menjadi tujuan akhir. Dari rantau ke rantau, dari harapan ke kenyataan, para perantauan Sulawesi membuktikan bahwa sejauh apapun langkah membawa mereka, rumah tetaplah tempat mereka kembali. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di kisah-kisah perantauan berikutnya. Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.